Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kalian menontonnya saat apa. Oke teman-teman, dimanapun berada, kali ini kita akan mereview salah satu buku yang kemarin sempat saya beli di Gramedia ya. Buku tersebut sempat viral di kalangan teman-teman yang suka membaca. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka baca mungkin nggak paham. Cuma ini sempat viral ya. Saya beli buku nih, Filosofi Teras, karangan Hendry Manampiring. Ya itu. Ini sangat bagus. Mari kita buka. Oke, ini masih segelan, teman-teman. Ini saya beli sekitar berapa ini ya? 90.000. Oh enggak, 88.200. Oke, langsung aja kita buka. Aduh, ini agak sulit, teman-teman. Oke. Karena mungkin pastinya ntar. Oke teman-teman, sudah berhasil terbuka. Mari kita baca. Langsung saja kita baca dari belakangnya dulu teman-teman, untuk kita lihat komentar-komentar orang yang sudah baca. Ini ada dari Dr. Ahmad Setyo Wibowo, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Triyarkara. Oke, dia bilang bahwasanya buku Filosofi Teras ini memberi cara latihan mental supaya kita memiliki saraf titanium dan tidak gampang KO, kesamber galau. Mungkin ini request banget buat teman-teman yang lagi ingin baca dan mungkin yang lagi gabut-gabut bisa baca ini. Oke, mari kita baca. Kita baca dari depan ya. Dari depan tuh adalah tulisannya, if you live according to what other think, you will never be rich. Karena saya nggak bisa baca bahasa Inggris, jadi kalian baca sendiri ya. Oke, lanjut. Filosofi Teras, filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Karya Hendry Manampiring. Mungkin ini apa ya, nama pena mungkin ya, kayaknya sih ya. Masa nama asli Manampiring, kayak nggak masuk gitu ya. Dan ini cetakan yang ke mana ini? Cetakan ke 23 guys. Nih, tuh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Pokoknya 23. Itu pada Juni 2021. Keren. Menandakan buku ini sangat mega bestseller. Ayo langsung kita lanjutkan. Di halaman Romawi 4, biasa ya daftar isi. Oh salah, kita baca langsung aja kata pengantar. Kata pengantar, bahagia ala Stoa. Stoa itu Setyo Wibowo. Oke. Filosof di medan perang. Di sebuah perbatasan utara Kekaisaran Romawi bernama Germania, pagi masih sangat gelap. Utusan tentara Romawi yang dikirim bernegosiasi dengan kaum barbar pulang tanpa kepala. Kudanya kembali membawa utusan malang yang tinggal jasadnya. Jenderal Maximus diperankan oleh Russell Crowe tidak melihat jalan lain kecuali menyiapkan ribuan legiun Romawinya untuk bertempuran tak terelakkan dengan kaum barbar. Oke, mohon maaf kalau bacanya kurang jelas karena emang udah lama gak baca. Jadi buat kalian didengerin aja, barangkali nanti kalau menarik kalian beli sendiri. Oke, di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada atau di aplikasi pembelian online itu ada, ataupun langsung mau ke toko buku atau ke Gramedia itu masih ada. Oke, lanjut paragraf kedua. Anak panah dan busurnya disiapkan. Ketapel raksasa diisi bola api. Para prajurit infanteri merapatkan tameng, menggenggam erat tombak dan menghunus pedang pendek.
dari sarungnya. Usai memberi instruksi pada pasukan infanteri, Maximus, ini nggak tahu saya bahasanya gimana yang benar, tulisannya Maximus, Maximus naik kuda. Ya mungkin lagi, ya dulu kan zaman naik kuda, belum ada mobil mungkin ya. Bergerak memutar memimpin pasukan kavaleri untuk menyergap kaum barbar. Wah, dulu emang udah ada barbar ternyata ya, bukan temenmu aja yang barbar, tapi ini udah ada suatu kaum yang barbar. Waduh, asik. Maksudnya nama kaumnya barbar, tapi nggak paham juga ya. Lanjut. Yang memakai baju menyerang pasukan Romawi. Dua bala tentara bertempur dalam gelapnya pagi buta, saling memotong, mengayunkan pedang, kapak, dan apapun yang bisa membuat lawannya terjungkal mati. Maximus dengan ratusan pasukan kudanya menembus gelapnya hutan, menyerang kaum barbar dari belakang. Taktik supit urang dalam kurung jepitan udang membuat kaum barbar kacau dan habis dibantai legiun Romawi di perbatasan utara Imperium Romawi di daerah Austria sekarang ini. Dari kejauhan, di atas sebuah bukit kecil, duduk tenang di kudanya, dikelilingi pasukan Pretoria, dalam kurung penjaga kaisar. Marcus Aurelius memperhatikan semuanya maksudnya ya, maaf. Dialah yang memutuskan mengirim utusan untuk mencoba negosiasi dengan kaum barbar. Sampai saat terakhir ia mengharapkan perdamaian dengan mereka, namun perang tak terelakkan. Ia hanya bisa menjalankan tugasnya sebagai kaisar, memerintahkan Maximus melakukan apa yang terbaik untuk Roma. Pada saat fajar mereka, dengan lega ia menyaksikan keberhasilan jenderalnya. Maximus mengalahkan kaum barbar di Germania. Namun, bukannya senang, ia malah bertanya kepada Maximus tentang perlu tidaknya peperangan tadi dilakukan. Saat orang merasa bahwa akhir hidupnya sudah dekat, ia mulai bertanya-tanya apakah hidupnya memiliki tujuan. Apakah aku akan dikenang sebagai filsuf, prajurit, atau tiran? Di sini ada penjelasan komentar tentang film Gladiator dengan filsafat Stoa. Ini bisa ditemukan dalam artikel Fracois Busnel dalam petik Les Sagesse Antiguis Express 3-7-2003, P.74. Nggak tahu lah maksudnya apa, yang penting kita baca aja, oke? Daripada gabut, ya toh, dengerin aku baca. Oke, lanjut. Film berjudul Gladiator yang disutradarai Ridley Scott tahun 2000, pada 15 menit pertamanya menggambarkan kaisar Romawi bernama Marcus Aurelius yang diperankan oleh Richard Harris. Kaisar pemimpin pertempuran di Germania ini adalah seorang filsuf. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pengusung filsafat Stoa, dalam kurung, yang dalam buku ini diterjemahkan sebagai filosofi terang. Bukannya berhura-hura menikmati kemenangan, Marcus Aurelius malah melakukan permenungan diri. Apakah tindakanku tepat? Apakah peperangan dengan korban demikian banyak memang perlu dilakukan? Tanda tanya. Di film ini digambarkan bahwa pada malam hari, kaisar yang bijak ini tekun mencatatkan permenungan pribadinya di tenda peperangan. Ini udah menang, malah dia merenung, apa yang saya lakukan itu benar gitu maksudnya, mungkin ya. Seorang filsuf menjadi kaisar dan memimpin peperangan. Tanya-tanya, bukankah filsafat ilmu yang menjemukan, susah, rumit, dan cenderung tanpa faedah? Tanya-tanya, masa sih seorang filsuf sampai difilmkan oleh Hollywood? Tanda tanya. Tontonlah film Gladiator. Untuk saya sendiri, film itu tak terlupakan. Oh, ternyata ini lagi promosi film
Gladiator. Buat kalian yang penasaran, langsung cek di YouTube, kayaknya ada film Gladiator. Oke, lanjut ke paragraf berikutnya. Marcus Aurelius adalah filsuf dan ia menulis buku yang sampai sekarang ini, sampai 1800 tahun setelah kematiannya, masih dibaca dan direnungkan banyak orang. Judul bukunya paling tidak demikian yang selama ini dipercaya orang adalah Aius Heauton. Saya nggak bisa bacanya lagi. Mungkin hurufnya gini, E-I-S spasi H-E-A-U-T-O-N. Nah itu bacanya gimana setelah koma for himself, koma kadang diterjemahkan sebagai meditation. Wah ini sangar ya, udah 1800 tahun dari meninggalnya dia, bukunya masih dikenal, masih dibaca orang. Wah makanya teman-teman yang di sini selain suka membaca harus suka menulis. Oke lanjut. Marcus Aurelius hidup di abad kedua Masehi. Mengikuti filsafat Stoa, ia sibuk beraktivitas sebagai pemimpin politik dan peperangan. Bagaimana mungkin filsafat yang biasanya dianggap membuat orang lari dari dunia justru dipraktikkan di tengah kancah politik dan peperangan? Marcus Aurelius justru membutuhkan filsafat untuk melindungi kedamaian jiwanya. Lewat latihan konkret dan menuliskan setiap hari refleksi atas pengalamannya, Marcus Aurelius membangun jiwanya seperti benteng yang kokoh. Mengikuti Epictetus, seorang budak Romawi, ia selalu berlatih memilah apa yang tergantung padaku dan apa yang tak tergantung padaku, supaya terhindar dari penyakit jiwa, dalam kurung yaitu emosi-emosi negatif. Selain itu, Marcus Aurelius mempraktikkan kategori sulit dalam filsafat Stoa, filsafat STOA. Nah itu yaitu katekonta, kewajiban-kewajiban sosial yang sebenarnya tidak wajib tapi toh selayaknya dilakukan. Masih lanjut teman-teman, ini masih baru kata pengantar. Ternyata tadi di awal kata pengantar bahagia ala Stoa itu bukan nama orang, tapi Stoa itu nama filsafat ternyata ya, mohon maaf. Dan yang nulis adalah Ahmad Setio Wibowo. Oke lanjut. Filsafat Stoa relevan. Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Tanya. Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget, maksudnya HP dan sebagainya, dan media sosial masih perlu membaca filsafat? Nah menurut kalian perlu nggak? Ayo kalian yang nonton, perlu nggak? Kalau nggak perlu ya udah. Untuk kita di zaman now, ajaran yang asal usulnya sudah ribuan tahun bukankah sudah jadul? Pertama-tama kita jangan beransumsi buruk dulu pada filsafat. Nah biasanya orang mengira filsafat tuh semumeti, ruwet pokoknya belajar filsafat. Ada yang bilang gitu sih. Cek aja teman-temanmu. Oke lanjut. Bisa jadi kita memang belum pernah membaca filsafat. Nah makanya baca filsafat biar kalian ngerasa ternyata filsafat itu nggak ruwet. Lanjut. Bisa jadi kita salah belajar filsafat. Nah makanya kita harus belajar filsafat dengan ahlinya gitu. Seperti ya kita belajar ke guru kita yang terkenal itu Pak Faiz dari Jogja. Nah itu ahlinya. Lanjut. Atau salah mendapatkan guru filsafat. Nah ini tadi yang saya bilang, jangan sampai kita salah mendapatkan guru filsafat. Bisa-bisa ya salah jalan kita. Oke. Sehingga bukannya senang pada filsafat, kita malah jadi benci dan alergi pada filsafat. Nah makanya itu tadi saya rekomendasikan Pak Faiz, Faridun Faiz yang dari Jogja itu sangat bagus sekali membungkus filsafat. Sampai-sampai kita yang tidak senang filsafat bisa menjadi senang berfilsafat. Nah carilah guru yang seperti beliau. Lanjut. Filsafat Stoa berbeda. Ia adalah sebuah way of life, jalan hidup. Bukankah kita sudah punya agama? Lah, apa salahnya beragama sambil mempelajari filsafat supaya agama kita makin mantap? Nah, apa salahnya? Ya nggak salah ya sebenarnya. Oke, lanjut. Bagi para ahli filsafat Yunani, Helenistik, ajaran Platonisme, Aristotelesme, Sinisme, Epikurisme, dan filsafat Stoa sering disebut sebagai aliran-aliran yang mengajarkan jalan hidup.
Mereka memang aliran filsafat, tetapi bukan dalam arti cara berpikir ruwet dan menjelimet, serta tidak relevan dengan hidup sehari-hari. Way of life ini yang membantu Kaisar Marcus Aurelius menjalankan tugas-tugasnya sebagai penguasa dengan baik. Ia dikenang sebagai kaisar baik terakhir di Imperium Romawi. Ia sangat memperhatikan warganya. Hidupnya jauh dari hedonisme dan dikenal sebagai penguasa yang adil dan penuh kelas kasihan. Penuh belas bukan kelas. Nggak ada yang benerin sih, dibenerin dong. Oke, lanjut. Kedua, karena jalan hidup, maka orang dari zaman kapan pun bisa membaca untuk berkaca, dan siapa tahu terinspirasi darinya. Ada kisah menarik tentang James Stockdale. Lagi-lagi tulisannya jelemet des. Aduh, ini ya tak bacakan aja hurufnya. Stockdale. Nah itu pokoknya Stockdale apa-apa. Pokoknya itu ya teman-teman. Saya kurang bisa, mohon maaf. Lanjut. Beliau adalah pilot pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebelum Perang Vietnam, ia masuk ke kampus lagi di Stanford University untuk belajar. Dosen filsafatnya mengajurkan agar ia mempelajari Epictetus, dalam kurung salah satu filsuf Stoa yang suka menggambarkan filsuf mirip seorang tentara. Nah, James Stockdale sangat terkesan dengan pemikiran Epictetus. Hal-hal pokok yang ia ingat-ingat terus dari filsafat Stoa adalah A. Pembedaan antara apa yang apous dalam kurung tergantung pada kita dan not apous dalam kurung tidak tergantung pada kita. B. Soal baik atau buruk itu tergantung dari cara jiwa kita menafsirkan. Nah ini teman-teman, kenapa kok netizen Indonesia tuh banyak sekali yang komentar wah bla 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 bla, karena mereka tuh penafsirnya beda-beda. Dia melihat sisi ini baik, ada yang bilang wah sisi ini buruk. Nah tergantung kita melihat sisinya dari mana gitu. Lanjut. C. Segala situasi hidup yang menimpa kita bersifat indifferent atau netral saja. Lanjut. Saat perang Vietnam pecah, ia ditugaskan bertempur di sana. Pesawatnya tertembak jatuh dan ia menjadi tahanan di Hanoi, Vietnam selama 7 tahun. Wah, lama sekali, 7 tahun lumayan nih. Ia sering ditaruh di sel bawah tanah, disiksa, dipukuli, dan tiap hari mengalami penistaan lahir dan batin. James Stockdale mengatakan bahwa berkat Epictetus ia mampu bertahan waras meski mengalami tekanan psikologis dan siksaan fisik selama 7 tahun. Kisah POW dalam kurung Prisoner of War, James Stockdale menginspirasi orang lain. Seorang pengusaha besar yang kehilangan kesehatan, kekayaan, dan istrinya akhirnya menemukan hidupnya kembali berkat filsafat Stoa. Dalam kurung BDK roman yang ditulis oleh Tom Wolfe, I Man in Full 1998. Lalu di tahun 1990-an di Amerika Serikat terkembang sebuah metode psikologi yang populer bernama terapi kognitif. Apakah itu? Katanya ajarannya ini mendapatkan inspirasi dari Buddha dan Epictetus. Oke, ada penjelasan lagi di bawah. Relevansi filsafat Stoa pada psikologi kognitif dan kisah-kisah tentang James Stockdale ditemukan dalam Jean Baptiste Godles Stoicisme. Apa itu? Pokoknya kalian kalau penasaran penjelasannya yang tadi saya baca kurang jelas, beli bukunya. Oke? Inti terapi kognitif menyatakan bahwa segala emosi yang mengganggu kita sebenarnya berasal dari cara penilaian yang salah. Cara berpikir tertentu menjadi penyebab munculnya simptom-simptom yang mengganggu. Cara pandang kita yang keliru atas kejadian dalam hidup menyebabkan kita stres, gelisah, depresi, atau marah-marah tanpa alasan yang jelas. Mungkin sampai situ dulu. Kalau video ini
yang nonton lebih dari 20 orang, ini cuma 20 orang ya, karena mungkin YouTubeku baru 205 subscribe. Jadi teman-teman bantu dong, bantu di subscribe, bantu di share, oke? Kalau ada yang nonton video ini lebih dari 20 orang, nanti akan kita lanjutkan. Ini masih di halaman Romawi 10, belum masuk ke pembahasannya. Ini baru kata pengantar tuh. Pembahasannya nyampe Romawi berapa nih? Ini nih tuh. Guys, kelihatan nggak guys? Ketutupan deh. Ya pokoknya itulah guys. Banyak sekali. Dan belum prakartanya nyampe, wah sis. Jadi sebelum membaca kita harus membaca segini tebelnya tuh. Ini baru inti ya, baru bab satunya. Jadi buat teman-teman yang suka video ini, ayo di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman lainnya. Barangkali teman-teman lainnya nggak mau membaca tapi suka mendengarkan. Oke, kalau ini lebih dari 10 yang nonton, kalau 10, 20 yang nonton, akan kita lanjutin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.